Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pertanyaan-pertanyaan masuk soal saham. Jadi buat yang pemula yang mau mulai eh, belajar analisis saham sendiri. Jadi teman-teman saya sarankan masuk ke IDX. Jadi yang paling utama sebenarnya kita nyari laporan keuangan. Jadi ada beberapa menu di sini teman-teman. Setelah masuk di idx.co.id, kemudian masuk ke perusahaan tercatat. Nah, teman-teman masuk ke laporan keuangan dan tahunan. Jadi yang bertanya cara mencari data laporan keuangan di situs IDX, nah ini kita ulang kembali karena tampilannya berubah. Nah, kemudian teman-teman laporan keuangan pilih di sini laporan tahunan, itu biasanya sekali setahun keluarnya. Jadi laporan keuangan, kemudian jenis efeknya saham, kemudian pilih tahunnya. Jadi ini ada perubahan yang sebelumnya di 3 tahun terakhir, sekarang 5 tahun terakhir bisa kita download. Coba kita tahun 2022 ya. Jadi kemudian perusahaannya apa? Misalnya perusahaan gas negara. Perusahaan gas negara berarti Pegas. Kita kemudian sudah pokok perusahaan gas negara ini sudah tahun 2022 ya. Ini sudah keluar teman-teman. Tahun 22 triwulan 1. Coba kita lihat tahunan. Tahun 2022 terapkan. Nah, ini tahun 2022 periode audit kalau tahunan biasanya dia di audit. Tapi kalau bukan tahunan misalnya kita lihat. Jadi dia bukan audit resmi dari akuntan independen. Jadi kemudian setelah itu teman-teman baru download laporan keuangannya di sini. Jadi di sini akan ada banyak pilihan. Teman-teman jangan download instansi, jangan inline XBLR zip. Kalau teman-teman hanya butuh file PDF-nya. Financial statement juga jangan, bukan jangan maksudnya tidak perlu teman-teman kalau memang hanya untuk analisis laporan keuangan dari file PDF. Kemudian penyampaian laporan keuangan juga bukan, biasanya dia ada di sini. Jadi coba teman-teman download. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lihat cara membacanya ya teman-teman. Jadi cara membacanya itu kalau mau simple, jadi caranya seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Jadi sambil menunggu filenya terbuka, kita ada yang mau saya perlihatkan buat teman-teman, cara analisis laporan keuangan dengan mudah. Teman-teman tidak perlu belajar rumus-rumusnya, tapi sudah kita jelaskan di sini. Jadi teman-teman, di sini ada kalkulator nilai intrinsik dan ada kalkulator saham 35 rasio keuangan. Nah, teman-teman ini bisa dimiliki langsung dengan masuk ke situs belajar saham analis.co.id atau teman-teman masuk di sini kalkulator.analis.co.id. Jadi teman-teman kalau yang mau mendapatkan itu masuk di kalkulator.analis.co.id atau belajar saham analis.co.id. Nah, setelah ini teman-teman, setelah di-download dan sudah kita buka, nah di sini perusahaan gas negara. Jadi ini bukan tahunan tapi kuartal 3, jadi dia bukan audit independen. Kemudian di sini ada 3 bagian penting, ada aset. Ini aset, total asetnya berapa, tapi teman-teman yang pemula pasti akan bingung. Apa yang harus dihitung, apa yang harus diambil, apa yang harus dinilai. Nah, tapi saya perlihatkan dulu teman-teman. Total aset, kemudian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas ini sudah jadi liabilitas dan total liabilitas dan ekuitasnya itu biasanya harus seimbang teman-teman.
7,3. Ini dia dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan. Jadi ini 7,3 juta dolar ya. Kemudian asetnya bisa dilihat, asetnya juga harus sama 7,3. Jadi itu namanya balance. Jadi neraca. Itulah kenapa disebut neraca. Jadi aset, total liabilitas dan ekuitas itu harus sama. Kemudian di sini laporan laba rugi ini yang biasa paling pertama dilihat adalah laporan laba ruginya, teman-teman. Jadi laporan laba rugi di sini juga ada banyak pos-posnya. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Biasanya dia diambil dari data ini, teman-teman. Jadi 310,5 juta dolar. Jadi ini dijatakan dalam dolar Amerika Serikat. Tinggal teman-teman rupiahkan dengan rupiah saat ini, tinggal dikali aja. Jadi berapa nilainya, itulah nilai realnya. Jadi kalau di sini teman-teman laporan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, artinya si pemilik saham termasuk kita. Kalau teman-teman bandingkan dengan yang sebelumnya, di sini naik. Jadi ini langkah pertama kita untuk mulai menganalisa saham ini, boleh kita lanjutkan. Yang pertama karena laba bersihnya naik, tapi rasio-rasio yang lainnya teman-teman akan bingung membaca ini langsung kalau teman-teman tidak punya kalkulator saham seperti yang kita jelaskan tadi, teman-teman. Jadi di sini ada banyak sekali kalkulator saham dolar. Kenapa dolar? Karena tadi laporan keuangannya itu menggunakan disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Jadi seperti itu. Lalu kemudian teman-teman bisa perhatikan. Jadi kalau teman-teman mau tahu hasil-hasil rasio keuangannya, jadi bisa dilihat di sini. Di sini saya sudah membuat 35 rasio keuangan. Jadi ada rasio profitabilitas, ada 7 rasio likuiditas, ada 6 rasio aktivitas. Ini juga yang paling banyak 3, 6, 10. Ada 10 jenis rasio, di sini kemudian ada 5 dan di sini ada 7. Jadi teman-teman di sini angka-angka ini yang muncul di sini tidak perlu teman-teman isi. Cukup mengisi data yang ada di sini yang teman-teman ambil dari laporan keuangan tadi, kas, setara kas, dan ini pun tidak perlu teman-teman isi. Misalnya hanya mau cari rasio profitabilitas yang paling sering digunakan, misalnya ekuitas. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Nah, rumusnya ada di sini. I40 kali 4/3 bagi I28. Jadi I itu kolomnya, 40 itu barisnya. Jadi kolom I itu ini dan baris 40 itu di sini, teman-teman. Jadi dia ada di I40, I32, nah, I40 itu ada di sini. Jadi I40 laba bersih. Jadi teman-teman cukup isi data ini, ambil di laporan keuangan, dan I28 tadi, I28 total ekuitasnya, isi dua bagian ini aja kalau hanya ingin mengetahui rasio return and equity-nya. Jadi semudah itu, teman-teman. Selain itu ada penjelasan tambahan lagi di bawah yang lebih komplit lagi. Jadi rasio, misalnya tadi kita pakai return on equity itu apa, gunanya apa, tujuannya untuk apa, ini sudah dijelaskan di sini. Dan indikasi-indikasinya apa, yang bagus gimana, nilainya berapa. Jadi ini adalah salah satu kalkulator saham yang sangat komplit yang pernah kita buat. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan langsung saja komentar di bawah. Jadi seperti itu, teman-teman. Setelah mendownload laporan keuangan ini, teman-teman tinggal bacanya gimana, cara melihat rasio-rasionya itu sudah kita siapkan di kalkulator saham Excel tadi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komentar, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu genapkan sampai 10 menit, teman-teman. Oke, jadi silahkan di download dulu, setelah itu langsung action.